Berjumpa kembali di channel Fortinice. Biarlah melalui channel ini saudara diberkati mendengar firman Tuhan. Demikian juga saudara dapat mendukung channel ini dengan cara subscribe, komen, dan like. Karena itu kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan saat ini. Namun sebelum itu kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih atas anugerah-Mu yang ajaib. Berkati firman-Mu dan berkati setiap para pendengar sehingga mereka mengalami hadirat dan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, khotbah seri yang kedua pada saat ini dengan judul Tuhan membimbing kita ke air yang tenang. Menurut Mazmur pasal 23 ayat yang kedua. Apa manfaatnya Tuhan membimbing kita ke air yang tenang? Menurut Mazmur pasal 23 menyatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku. Jadi frasa membimbing aku ke air yang tenang ini adalah metafora yang kaya akan makna, menawarkan serangkaian manfaat penting bagi kehidupan kita, terutama di tengah kegelisahan dan kompleksitas dunia. Hal yang pertama, pemulihan jiwa dan ketenangan batin yang mendalam. Saudara-saudara terkasih, dalam gambaran penyembelihan, domba membutuhkan air untuk hidup. Namun domba tidak akan minum dari air yang bergejolak, keruh, atau mengalir deras karena bahaya dan ketakutan. Mereka membutuhkan air yang tenang. Jadi analogi ini sangat relevan dengan jiwa manusia. Ada beberapa aspek penting dalam hal ini. Yang pertama, pereda kegelisahan dan stres. Saudara-saudara terkasih, kehidupan modern seringkali diwarnai oleh ketekanan, jadwal yang padat, tuntutan pekerjaan, masalah keuangan, dan berbagai kekhawatiran. Hal-hal ini menciptakan air yang bergejolak dalam jiwa kita. Bahkan kepanikan, itu berarti dia akan atau menciptakan kondisi di mana kegelisahan stres dapat mereda. Inilah janji tentang kedamaian yang melalui pemahaman bukan berarti masalah hilang, tetapi kapasitas kita untuk menghadapinya ditingkatkan. Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Hal yang kedua, Allah pemulihan energi emosional dan mental. Kekhawatiran dan ketegangan itu menguras emosional dan mental kita. Air yang tenang adalah sumber penyegaran. Tuhan membawa kita ke tempat di mana jiwa yang lelah dapat diisi ulang. Ini bisa berupa periode refleksi, waktu hening, momen doa yang mendalam, atau bahkan melalui istirahat yang sesungguhnya dari beban hidup. Manfaatnya adalah kita tidak mudah kehabisan semangat. Saudara-saudara yang kekasih, hal yang ketiga adalah penyembuhan luka batin. Terkadang gejolak dalam diri kita berasal dari luka-luka emosional. Ada kekecewaan atau trauma masa lalu. Air yang tenang dapat menjadi simbol proses penyembuhan yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Saudara-saudara yang terkasih, di tempat yang tenang ini kita bisa memaafkan dan melepaskan beban yang telah lama membebani jiwa sehingga terjadi pemulihan. Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan. Poin yang kedua, kejelasan pikiran dan kemampuan pengambilan keputusan yang lebih baik. Ketika air bergejolak, sulit untuk melihat dasar dan apa yang di dalamnya. Demikian pula ketika pikiran kita dipenuhi kekhawatiran, sulit kita untuk berpikir jernih, mengambil keputusan yang bijaksana. Di dalam hal ini ada beberapa hal penting yang dapat kita petik dari kejelasan pikiran dan kemampuan pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang pertama, peningkatan fokus dan konsentrasi. Saudara-saudara yang terkasih, lingkungan yang tenang yang disediakan oleh Tuhan memungkinkan kita untuk menenangkan kebisingan internal dan eksternal. Ini meningkatkan kemampuan kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting yang mengidentifikasi akan masalah, bukan hanya gejala-gejalanya. Hal yang kedua,
menerima hikmat dan bimbingan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, yang diberkati Tuhan, dalam ketenangan kita lebih peka terhadap bisikan Roh Kudus, intuisi yang datang dari Tuhan, atau pencerahan yang tiba-tiba. Ketika pikiran kita tidak terbebani oleh kekacauan, salurannya untuk menerima berkat, hikmat ilahi menjadi lebih baik, lebih terbuka. Ini sangat krusial saat menghadapi dilema yang kompleks atau membutuhkan arah yang jelas. Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan, hal yang ketiga itu bicara tentang objektivitas dalam memandang masalah. Air yang tenang mencerminkan gambaran yang jelas. Demikian pula, saat jiwa kita tenang, kita dapat melihat masalah kita dengan lebih objektif, tanpa terdistorsi oleh emosi yang negatif, seperti ketakutan atau kemarahan. Ini memungkinkan kita untuk menganalisis situasi dengan lebih rasional dan menemukan solusi yang mungkin sebelumnya tidak terlihat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, poin yang ketiga adalah rasa aman dan perlindungan Tuhan. Domba tidak hanya membutuhkan air yang tenang untuk minum, tetapi juga untuk merasa aman dari predator atau bahaya terseret arus. Di dalam hal ini dibagi beberapa poin penting. Yang pertama, perlindungan dari bahaya mental dan spiritual. Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan, Tuhan membimbing kita ke air yang tenang sebagai bentuk perlindungan. Ini bisa berarti Dia menjauhkan kita dari situasi yang berpotensi merugikan mental dan spiritual kita, atau Tuhan membentengi kita sehingga kita tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif di sekitar kita. Hal yang kedua, jaminan keamanan di tengah ketidakpastian. Saudara-saudara yang terkasih, dunia ini memang penuh dengan ketidakpastian. Namun janji Tuhan itu membawa kita ke air yang tenang, memberikan rasa aman yang mendalam. Kita tahu bahwa ada kekuatan lebih besar yang memegang kendali dan akan menjaga kita. Bahkan ketika kita merasa rapuh atau tidak berdaya. Ini menyingkirkan ketakutan akan masa depan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal yang ketiga adalah tempat berlindung dari badai kehidupan. Ketika badai kehidupan datang, air yang tenang menjadi tempat berlindung kita. Ini adalah tempat di mana kita bisa menarik diri sejenak dari tekanan, menemukan kekuatan baru, dan diyakinkan bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan kita. Saudara-saudara yang terkasih, hal yang keempat adalah pembentukan karakter dan ketahanan. Proses dibimbing ke air yang tenang bukan hanya tentang kenyamanan, tetapi juga tentang pembentukan karakter. Dari hal ini ada beberapa poin penting yang dapat direnungkan. Yang pertama, belajar berserah dan percaya. Saudara-saudara yang terkasih, kita belajar untuk tidak selalu mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan berserah kepada pimpinan Tuhan. Ini membangun otot iman dan kepercayaan kita bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Ketika jalan Tuhan tidak selalu mudah untuk dimengerti. Hal yang kedua, membangun ketahanan. Saudara-saudara terkasih, dibimbing ke air yang tenang setelah periode gejolak, membangun ketahanan kita. Kita belajar bahwa kita bisa melewati masa sulit karena Tuhan akan selalu menyediakan tempat untuk pemulihan dan kedamaian. Ini membuat kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan berikutnya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 23 ayat yang kedua mengatakan bahwa Tuhan membimbing aku ke air yang tenang. Itu adalah janji multidimensional tentang pemulihan jiwa, ketenangan batin, kejelasan pikiran, hikmat dalam mengambil keputusan,
dan pembentukan karakter yang tangguh. Inilah undangan untuk mempercayai pimpinan Tuhan sepenuhnya. Mengetahui bahwa Tuhan akan selalu menyediakan sumber daya yang kita butuhkan untuk damai dan bermakna, bahkan di tengah dunia yang seringkali bergejolak. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.